Kadrun harus dengar apa kata pengamat hukum ini. Hanya DPR yang bisa cabut RUU HIP. Setelah isu PKI tidak begitu mempan menyerang pemerintah, ternyata kelompok kadrun mencari celah lain yaitu RUU HIP yang kemudian dikait-kaitkan dengan PKI. PDIP dijadikan kambing hitam, dikaitkan dengan PKI dan bendera keduanya pun dibakar bersamaan saat demo kemarin. Pemerintah kembali terseret ke dalam situasi ini. Pemerintah ibarat tidak mencuri kelapa tapi dianggap harus mengganti kerugian seharga kelapa tersebut. Kadrun mah begitu, menuding orang seenak jidat. Pengamat hukum tata negara Prof. Dr. Muhammad Fauzan, menilai hanya DPR yang saat ini dapat menarik kembali RUU HIP menyusul banyaknya polemik dan penolakan dari berbagai pihak. Momentum untuk menarik kembali RUU HIP saat ini hanya dapat dilakukan oleh DPR selaku pengusul RUU tersebut, kata Fauzan. Pada prinsipnya, penarikan sebuah RUU dapat dilakukan oleh pihak yang mengusulkan RUU tersebut. Selain itu, penarikan juga dapat dilakukan tanpa melalui persetujuan mitra kerja. Sepanjang RUU tersebut belum mulai dibahas antara DPR dengan Presiden, katanya. Mirip dengan pernyataan Menko Polhukam beberapa waktu lalu, Mahfud MT yang mengatakan RUU HIP merupakan usulan DPR, sehingga pemerintah tidak bisa mencabut usulan tersebut. Masalah proseduralnya supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya, tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan, kata Mahfud. Kadrun sudah paham tidak ya soal ini? Rasanya tidak akan paham dan sengaja tidak mau paham. Otak mereka sudah terprogram untuk melaksanakan satu misi yaitu gulingkan Jokowi. Mau dibilang bodoh kek, mau dihina kayak gimana kek, mereka takkan peduli. Mereka sepertinya bangga dengan sebutan, kadrun. Kayak sebuah kehormatan besar bisa menyandang gelar kadrun, hehehe. Tapi kayaknya gak bener juga, soalnya beberapa kali mereka marah disebut begitu dan balas balik teriak PKI. Saya juga percaya kalau kita tidak boleh meremehkan kelicikan dan kebodohan para kadrun. Liciknya adalah mereka tidak segan-segan menyebarkan hoaks dan narasi yang menyesatkan. Bodohnya adalah banyak dari mereka yang percaya dan mirip kerbau dicocok hidung. Disuruh jongkok, jongkok. Disuruh jungkir balik, jungkir balik. Disuruh lompat ke kolam buaya, mereka akan lompat tanpa ragu. Lihat saja para pendemo, apapun demonya. Coba tanyakan kepada salah satu dari mereka, pasti ada yang bakal menjawab tidak tahu isi demo, cuma sekadar ikut-ikutan atau diajak teman atau dihasut melalui media sosial. Mereka ini termasuk golongan kerbau dicocok hidung. Lain kali, tolong cari celah yang lebih bagus untuk dijadikan alasan buat demo. Isu PKI sudah basi, karena sudah bertahun-tahun digaungkan tapi tanpa hasil. Asik bakar bendera PKI yang entah didapat dari mana. Kenapa tidak bakar bendera ISIS atau HTI yang jelas-jelas masih ada dan dilarang di negara ini? Atau jangan-jangan kadrun bagian dari mereka tapi sedang bersembunyi di balik topeng kebohongan? RUU HIP ini juga tidak bakalan mempan karena Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam pengusulan RUU HIP ini. Memaksa menyalahkan Jokowi apalagi sampai demo menuntut Jokowi mundur, sama saja cari masalah dengan rakyat Indonesia yang masih waras, yang jumlahnya pasti jauh lebih banyak. Tapi syukurlah, dari demo kemarin, terlihat jelas masa tidak banyak cuma secuil. Entah nasi bungkusnya kurang enak atau uang jajannya disunat sponsor. Semoga ini pertanda kalau orang-orang sudah muak dengan semua dagelan politik ini. Berawal dari demo bela agama tahun 2016 lalu, dan sekarang merembes kemana-mana, melenceng hingga terperosok ke dunia politik. Kalau soal ribut di dunia maya, ini sudah biasa. Mereka masih giat bergerilya di media sosial melalui narasi jahat, hoaks dan sentimen sara. Pemerintah pun kadang tidak tegas memberantas mereka, meskipun banyak warga waras yang masih cinta NKRI yang rela membendung dan melawan balik para kadrun beasteris angsat ini. Kita berharap semoga Tuhan menjaga NKRI ini agar tetap utuh dari incaran para mafia politik dan juga kadrun. Negara ini punya potensi untuk menjadi macan dunia, dan saya ingin menyaksikan ini terwujud. Bagaimana menurut Anda?